Saya akan berikan HP ini kepada orang yang menjelaskan mengenai connection. Halo, perkenalkan nama saya Indrani Hapsa dengan NIM 23020950010. Saya akan memberikan HP ini kepada orang yang menjelaskan fitur login. Halo guys, perkenalkan nama saya Insyara Putri Anya HS dengan NIM 23020950002 dan saya akan memberikan HP ini kepada orang yang akan menjelaskan fitur kandidat. Perkenalkan nama saya Nur Anha Alifia dengan NIM 23020950016 dan saya akan memberikan HP ini kepada orang yang menjelaskan tentang fitur vote.hp. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Faiz dengan NIM 2300950.003 dan saya akan memberikan ini kepada orang yang menjelaskan fitur dari Resolve. Halo teman-teman, di sini saya perkenalkan nama saya Muhammad Ernia Fajri dan saya akan memberikan HP ini kepada orang yang akan menjelaskan fitur logout dan database-nya. Halo guys, perkenalkan nama saya Mahfusawan dengan NIM 2302095.014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database. Pertama, create database. Ini membuat database. Kemudian ada use as. Di sini kita menggunakan database bernama as. Yang kedua, kita akan membuat tabel user dengan kolom name, password, dan security. Answer, di mana security answer ini jawabannya 8. Insert info, ini untuk memasukkan data yang kita buat. Di sini kita ada memasukkan 40 NIM yang kita buat. Selanjutnya kami membuat tabel kandidat. Kolomnya ada 4, yaitu ID, nama, nomor, dan foto. Dan kami masukkan 6 kandidat di tabel ini. Nah, yang terakhir kami membuat tabel vote. Di sini ada 5 kolom ID, yaitu ID kandidat, ID name, kategori, dan total vote. Vote ini akan terisi jika user melakukan voting. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel database-nya. Dan ini ada 3 tabel database. Yang pertama itu ada kandidat. Kemudian yang kedua ada user. Dan yang ketiga ada vote. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai database. Connection PHP ini digunakan untuk menghubungkan database dengan kode program. Database yang kami pakai di sini adalah database S. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode program login dapat berjalan dengan baik. Yang pertama di sini ada require connection PHP di sini untuk menghubungkan ke file connection agar bisa terhubung ke database. Yang kedua ada if is set di sini untuk memeriksa apakah tombol login ini sudah ditekan atau tidak. Jika sudah, maka kode program akan dijalankan. Nah, untuk sname s_post ini untuk mengambil data NIM dan password untuk mengambil data password. Lalu ada sResult. Di sini sResult adalah untuk memeriksa apakah NIM dan password sudah benar atau tidak. Karena di pada database itu passwordnya sudah ditentukan dengan password serentak yaitu PTKA hebat. Nah, jika NIM-nya sudah terdaftar dan passwordnya sudah benar, maka akan membuka ke laman vote. Mari kita lihat programnya. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian tampilannya. Saya masukkan NIM dulu dengan password PTIKA hebat.
Nah, sudah berhasil login dan langsung ke vote. Oke. Jika lupa password, kita dapat menekan forgot password. Sini lupa password. Di sini kita diminta untuk memasukkan NIM dan menjawab pertanyaan berapa jumlah laki-laki di PTKA dalam bentuk angka. Untuk kode program agar bisa berjalan, awalnya kita masukkan dulu NIM, lalu jawab submit. Nah, agar ini diproses, ada kode lagi yang harus saya jelaskan. Oke, di kode forgot password ini, di sini akan diminta masukkan NIM dan berapa jumlah kaki, dan setelah disubmit akan ke file forgot password process. Nah, di forgot password process ini kita akan melihat apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Jika jawabannya salah akan tetap di halaman itu, dan jika benar akan beralih ke reset password. Nah, di reset password ini, di forgot password ini akan melihat NIM dan jawaban yang dimasukkan tadi. Jika bukan 8 berarti salah. Lanjut. Nah, di sini setelah masuk ke reset password, berarti tadi sudah benar. Di sini kita memasukkan password baru. Di sini passwordnya saya ketik. Tadi berapa ya? Lupa. Lalu kita reset. Nah, tampilannya tuh bakal ada password telah berhasil diubah. Kita bisa back, tapi sebentar dulu saya akan jelaskan kode program dari reset. Nah, di reset ini cuma diminta untuk memasukkan cuma ada label, dan akan setelah isi dan disubmit akan ke file update password. Di tabel update password ini akan memproses apakah passwordnya sudah baru, dan jika berhasil akan ke halaman baru atau ada button back. Di sini akan mengarahkan ke halaman login kembali. Nah, A few inches later. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandidat.php. Nah, yang pertama itu untuk session startnya itu di sini berfungsi untuk memastikan sesi pengguna aktif, sehingga hanya pengguna yang login yang bisa mengakses halaman ini. Nah, terus untuk connection PHP ini digunakan untuk koneksinya ke database. Nah, selanjutnya untuk session ini, jika pengguna belum login, mereka tidak akan diarahkan ke halaman login. Jadi harus tambah session ini. Selanjutnya untuk create kandidat. Yang pertama ada delete ini. Nah, delete ini itu untuk menghapus kandidat berdasarkan ID dengan query delete. Nah, selanjutnya ada edit kandidat. Edit ini berfungsi untuk edit nama atau nomor kandidat melalui form, lalu disimpan perubahan ke database dengan query update. Selanjutnya add kandidat atau create kandidat itu tambah kandidat dengan memasukkan nama, nomor, dan unggah foto, dan datanya akan masuk ke database dengan sendirinya. Selanjutnya file HTML-nya itu di sini di navbarnya menggunakan Bootstrap dengan warna hijau pastel dan krim. Navigasinya juga mencakup halaman lain seperti resolve, vote, dan logout. Terus ada tabel kandidatnya. Tabel kandidatnya itu menampilkan daftar kandidat, termasuk foto, nama, serta nomor, dan tombol edit juga delete. Seperti ini. Terus
terakhir itu ada CSS-nya. CSS-nya ini tersambung dengan style kandidat CSS. Mungkin sekian penjelasan dari kandidat.php dari saya. 2 hours later. Baik, selanjutnya saya Faiz akan melanjutkan penjelasan mengenai kode pemrogramannya. Di sini bisa dilihat PHP session start dan seterusnya itu berfungsi untuk memulai sesi pengguna dan mengimpor file koneksi ke database. Dan dilanjut di baris ke-13 function getFots ini berfungsi untuk menghitung suara berdasarkan kategori. Nah, selanjutnya ada pada baris ke-23 di sini ada order, inset dan seterusnya. Ini berfungsi untuk mengambil urutan kandidat berdasarkan suara. Dan selanjutnya di sini juga ada penjelasan yang berfungsi untuk memeriksa apakah pengguna sudah memberikan suara dalam kategori. Di sini ada function hashVote, can, kategori, name dan seterusnya. Di sini juga ada result, can, query, select from, votes, where, kategori. Dan selanjutnya di sini ada kode pemrograman yang berfungsi untuk melakukan proses vote most famous. Di sini ada if, inset, post, vote famous. Di sini juga ada penjelasan dari kode pemrograman proses vote dari most active. Bisa teman-teman lihat pada baris ke-43 if, inset, post, vote active. Selanjutnya di sini juga ada kode pemrograman yang berfungsi untuk melakukan proses vote most friendly. Nah, di sini kode pemrogramannya if, inset, post, vote friendly. Dan pada baris ke-64 di sini teman-teman kode pemrogramannya for most kandidat, get votes, can, most famous, most active, most friendly. Ini berfungsi untuk mengambil data voting berdasarkan kategori. Nah, di sini juga pada baris ke-70 kandidat, can, query, select from candidates ini berfungsi untuk mengambil data kandidat. Nah, saya akan menguji coba untuk kita melakukan voting. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa kandidat yang mengikuti vote. Di sini ada Muhammad Nurfaiz, Muhammad Arjuna, Muhammad Afif, Nurul Adha Alifia, Insyirah Putri, dan Indriani Aksa. Nah, teman-teman bisa melakukan vote di sini, misalnya most famous. Di sini saya vote Muhammad Faiz. Dan setelah teman-teman melakukan vote, maka akan muncul tulisan pada atas layar Anda sudah memberikan suara untuk kategori ini. Dan untuk most aktif, saya memilih Muhammad Arjuna. Dan untuk most friendly, di sini saya memilih Muhammad Afif. Vote most friendly. Nah, ketika semuanya sudah di-vote, maka juga telah berhasillah hak kita untuk memberikan suara kepada seluruh kandidat. Dan itulah tadi penjelasan singkat mengenai kode pemrograman dari
bagian vote dan juga tampilan dari bagian vote dan melakukan registrasi. One eternity later. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan codingan kami, yakni tepatnya di ACE PHP. Nah, yang pertama itu bagian PHP-nya itu kita memiliki koneksi untuk masuk ke database. Dan yang kedua itu kita memiliki untuk cek koneksi. Apabila misal koneksinya gagal, maka akan tampil pesan koneksi gagal. Dan di bagian S-nya itu maka tidak akan terbuka karena tidak akan terhubung ke database-nya. Dan setelah itu kita memiliki fungsi untuk menghitung suara voting berdasarkan kategori dengan prepare statement. Jadi kita memvalidasi apakah votingnya itu diurut secara ascending atau descending. Dan selanjutnya itu di sini ada query untuk menggunakan prepare statement. Jadi di sini kita memiliki select untuk memilih tabel yang akan ditampilkan, yakni kandidat name di sini dari kandidat. Dan kita menggunakan juga left join votes on candidates ID. Jadi ini akan menampilkan total vote-nya. Dan selanjutnya itu ada untuk menentukan urutan kandidat berdasarkan suara default, yakni itu ASC, jika tidak ada input tambahan. Nah, terus kita akan mengambil data kandidat itu berdasarkan kategori yakni famous kandidat, aktif kandidat, dan friendly candidates. Dan ini juga sudah ditentukan tadi berdasarkan ascending, karena itu defaultnya ascending kalau tidak ada input. Nah, selanjutnya itu pada bagian HTML. Nah, di sini ini merupakan tampilan halaman dan ini ada CSS-nya. Di sini CSS kami itu menggunakan warna hijau dan CSS ini tergantung kepada selera masing-masing. Jadi jika kalian ingin membuat style yang berbeda, itu bisa digunakan dan diatur sekreatif mungkin. Nah, dan pada bagian body di sini itu kita memiliki navbar dan ini merupakan navigasi untuk berpindah-pindah halaman. Nah, di sini itu ada HTML untuk tampilan kandidat. Jadi ini menampilkan kandidat dengan foto, nama, dan juga deskripsi karakternya. Dan setelah kita menampilkan kandidat, itu ada hasil voting. Dan hasil voting ini diurutkan berdasarkan tautan yang dapat kita pilih, yakni secara ascending atau descending. Nah, setelah itu ada tabel voting yang menampilkan kategori untuk most famous, ada most active, dan juga most friendly. Dan setelah itu kita akan menutup koneksinya untuk ke database ketika semua data itu selesai diproses. Dan untuk tampilan webnya itu bisa dilihat itu seperti ini. Ini merupakan tampilan kandidat. Dan ini hasil votingnya tadi bisa dipilih secara ascending atau descending. Ini merupakan tadi tab kategori yang ditampilkan most famous, most active, dan most friendly. Mungkin itu saja penjelasan dari saya pada bagian ACE PHP. Di sini saya akan menjelaskan codingan logout. Kode PHP ini digunakan untuk menangani proses logout pengguna. Pertama, sesi dimulai dengan session start untuk memastikan data sesi yang ada dapat diakses. Kemudian, semua data sesi dihancurkan menggunakan session restore agar informasi login terhapus. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman ACPHP dengan fungsi header yang menyatakan parameter message sama dengan logout user sebagai notifikasi bahwa logout berhasil.
Fungsi exit ditambahkan untuk memastikan tidak ada kode lain yang dijalankan setelah proses pengalihan ini. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan ini adalah logout, di mana kalau kita memencet logout ini kita langsung kembali ke result seperti ini. 다음에 또